wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita bersama. Izinkan saya menyapa semangat dulu ya Ibu-Ibu. Semangat pagi, 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 pagi. Pagi-pagi. Sebelum kita mulai, perkenankan saya ya Ibu, mohon izin untuk kelancaran acara kita. Mic Ibu-Ibu tolong di-off-kan dulu ya Bu. Terima kasih atas perhatiannya. Perkenankan saya Susi Adrian dari Forsikatel Witel Sumbar untuk membawakan acara webinar kita hari ini. Yang terhormat Ibu Ketua Forsikatel Group Telkom Regional 1 Sumatera, Ibu Indah Maksus. Munculkan gimana? Ini udah mulai ya, belum? Yang kami hormati Ibu Irna Tomi dan Ibu Nur Sinung. Yang kami hormati narasumber kita Ibu Dr. Mira Olivia. Dan yang kami hormati ibu-ibu pengurus Forsikatel Group Telkom Regional 1 Sumatera. Serta yang kami hormati ibu-ibu ketua Forsikatel Witel Regional 1 beserta pengurus. Dan yang kami hormati ibu-ibu peserta webinar yang berbahagia. Dengan mengucapkan puji dan syukur kepada Allah, Tuhan Yang Maha Esa, yang masih memberikan kita kesempatan untuk berkumpul melalui Zoom meeting dalam agenda webinar. Adapun tema webinar kita hari ini adalah cara bijak mengkonsumsi vitamin dan obat di masa pandemi. Dan dengan berharap ridho dari Tuhan Yang Maha Esa, marilah kita awali acara kita ini dengan membaca doa. Doa kita akan dipimpin oleh Ibu Emma Guslin dari Witel Sumatera Utara. Kepada Ibu Emma, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang ibu-ibu yang dirahmati Allah. Dengan hamdan ikhlas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, doa saya bawa secara Islam, dimohon untuk yang beragama lain untuk dapat menyesuaikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, puji dan syukur kami panjatkan atas rahmat dan hidayah-Mu, sehingga pada siang hari ini kami dapat berkumpul dan mengikuti acara webinar Forsikatel. Untuk itu ya Allah, jadikanlah acara kami ini sebagai acara yang Engkau ridhoi, yang membawa keberkahan dan rahmat bagi kami semua. Jadikanlah kegiatan ini sebagai penyegar, pembangkit, dan penggugah semangat kami dalam meningkatkan kuantitas dan kuantitas diri sebagai bukti syukur kami kepadamu. Ya Allah, yang Zat yang Maha Pemurah, kami menyadari bahwa kami adalah insan yang lemah, yang tidak memiliki daya dan upaya tanpa pertolongan-Mu. Ya Allah, karena itu limpahkanlah kepada kami rahmat dan karunia-Mu kepada kami. Mudahkanlah segala urusan kami, sehingga kami bisa melaksanakan tugas kami sebagai seorang istri dari suami kami. Dan tugas kami sebagai ibu bagi anak-anak kami dengan baik dan benar. Tumbuhkanlah kesadaran yang tinggi kepada kami untuk dapat saling berbagi. Tumbuh kembangkanlah pula rasa kebersamaan, persatuan yang kokoh dan harmonis di antara sesama anggota Forsikatel. Berikanlah nilai-nilai yang positif kepada kami dalam rangka ikut membantu dan
kesuksesan suami kami dalam menjalankan tugas rutinitas di PT Telkom yang tercinta ini. Kami yang Maha mengetahui, yang begitu luas, yang tak terbatas. Oleh karena itu ya Allah, anugerahkanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat. Limpahkanlah kepada kami kesehatan, kekuatan, dan kemudahan serta kecerdasan dan kearifan dalam mengikuti acara webinar ini. Dan jadikanlah kegiatan ini sebagai amal ibadah dan dapat terlaksana dengan baik dan sukses. Ya Allah, Tuhan kami yang Maha Pengampun, kami menyadari ya Allah, sedetik pun kami tak bebas dari kesalahan, baik itu disengaja ataupun yang tidak disengaja. Maka dari itu ya Allah, ampunilah segala dosa-dosa kami, dosa suami kami, dosa anak-anak kami, dan dosa kedua orang tua kami. Dan orang-orang yang berjasa dalam bentuk kami seperti sekarang ini, yang masih hidup ataupun yang telah berpulang kepadamu. Tunjukilah kami ke jalan yang Engkau ridhoi. Ya Allah, ya Tuhan kami, akhirnya kami hanya berharap bahwa Engkaulah satu-satunya yang akan mendengar setiap keluh kesah kami, dan hanya Engkaulah yang akan mengabulkan setiap permohonan kami. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tekad membara, membangun negeri, mewujudkan segala impian.
penuh kasih dalam ragam perbedaan, tak menghalangi untuk kita bersatu, berjuang bersama dan berkarya untuk kejayaan kita. Mari bersatu atas ridho-Mu, Tuhan. Berikutnya kita dengarkan sambutan panitia penyelenggara webinar yang akan disampaikan oleh Ibu Siska Adam. Kepada Ibu Siska, kami persilahkan. Ibu-Ibu Ketua Forsikatel Group Direk 1 dari Aceh sampai Lampung beserta pengurus dan anggota, Dr. Mira Olivia sebagai narasumber, kemudian ibu-ibu dari anak perusahaan, ibu-ibu dari P2T yang saya hormati. Saya akan membacakan pantun dari Sumatera Barat. Pulau Pandan rami urangnya, di balik pulau Angso Duo. Sambiklah salam dari kami, salam sehat dan bahagia untuk kita bersama. Saya mewakili Ibu-Ibu Forsikatel Witel Sumut dan Sumbar mengucapkan selamat datang dan terima kasih karena sudah berkenan hadir di acara webinar kolaborasi Forsikatel Group Direk 1 Witel Sumut dan Sumbar. Webinar kolaborasi ini memberikan warna baru pada kegiatan Forsikatel Direk 1, di mana di antara dua Witel kami bisa saling mengenal dan bekerja sama walaupun terpisah dengan jarak. Webinar siang ini akan membahas bagaimana memilih dan memilah vitamin dan obat yang sesuai kebutuhan di masa pandemi ini. Karena dalam menghadapi pandemi ini ada beberapa individu yang bersikap panik, namun ada juga yang tidak peduli. Oleh karena itu, perlu informasi yang benar sehingga kita bisa mengambil sikap yang tepat dan sesuai kebutuhan kita dan keluarga. Dengan dipandu oleh Dr. Mira Olivia selaku Kepala Yakkes Telkom Padang, diharapkan ibu-ibu sekalian mendapatkan pengetahuan, wawasan bagaimana mengonsumsi vitamin dan obat sesuai dengan kebutuhan kita dan keluarga. Akhir kata, kami mohon maaf apabila ada kekurangan di sana-sini dalam webinar ini, karena menyelenggarakan kegiatan ini adalah pertama bagi kami, ibu-ibu yang mungkin terbiasa dengan kegiatan rumah tangga, kini harus beradaptasi dengan teknologi. Namun di balik layar kami dibantu oleh kakak-kakak generasi milenial yang siap mensukseskan acara ini. Sebagai penutup, saya akan menyampaikan pantun dari Sumatera Utara. Mohon maaf bila ada salah pelafalan. Napuran tano-tano, rangging masih ranggongan. Badata padau-dau, tondita masih gonggoman. Artinya, sirih yang masih menjalar di tanah, menjalar saling menjulur semakin tebal. Badan kita saling berjauhan, tetapi batin kita saling berdekatan. Terima kasih dan selamat siang. Silakan Ibu Susi. Terima kasih Ibu Siska. Selanjutnya, ibu-ibu yang berbahagia, terimalah persembahan dari kami, dari Forsikatel Witel Sumatera Utara dan Forsikatel Witel Sumatera Barat.
Selanjutnya, marilah sama-sama kita dengarkan arahan dari Ketua Forsikatel Group Telkom Regional 1 Sumatera kepada Ibu Indah Maksus. Kami persilahkan. Terima kasih Ibu atas kesempatannya. Semangat pagi, pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas berkat rahmat-Nya kita bisa kembali bertemu pada siang hari ini di acara pertemuan Forsikatel Group Direk 1 setiap 2 bulanan. Yang kali ini diselenggarakan oleh Witel Sumut dan Sumbar. Yang saya hormati rekan sejawat saya, Ibu Irna Tommy dan Ibu Nurul Sinung. Yang saya hormati Ibu-Ibu GM Witel beserta para pengurusnya. Yang saya hormati Ibu-Ibu perwakilan dari anak perusahaan, baik dari Telkomsel, Infomedia, TA, GSD, dan yang lainnya. Saya lihat ada Ibu dari Telkomsel, Ibu Rina Adiasa. Selamat datang Ibu. Terima kasih atas kehadirannya di webinar kali ini. Terima kasih, Bu. Ibu Rina ini dari Telkomsel Sumbangsel ya, Bu? Betul, Bu. Ya, Tepatnya di terima Palembang, Bu. kasih atas kedatangannya, juga membawa teman-teman Telkomsel yang dari Aceh, Palembang, dan Jabodetabek. Terima kasih. Juga ibu-ibu anak perusahaan yang lainnya. Dan selamat yang saya hormati juga ibu-ibu karyawati dan mungkin ada ibu-ibu dari P2T, serta ibu-ibu pengurus regional yang saya sayangi. Sebelumnya untuk ibu-ibu dan keluarganya yang sakit, saya doakan semoga cepat sembuh, dan juga untuk ibu-ibu yang baru saja ditinggalkan oleh orang-orang tercinta, kami doakan semoga yang berpulang diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang kita ketahui bersama, beberapa waktu yang lalu, Ibunda Ibu Irna Tommy baru saja berpulang. Kami doakan semoga Ibu dari Ibu Irna Tommy husnul khotimah. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang berbahagia, seperti biasa pertemuan Forsikatel Group kali ini diadakan 2 bulanan. Saya terima kasih sekali ibu-ibu bisa hadir dan ibu-ibu bisa mengatur waktu sedemikian rupa sehingga ibu-ibu bisa mengatur waktu antara kegiatannya untuk webinar 2 bulanan ini maupun kegiatan dengan wilayahnya masing-masing. Saya salut saya lihat di sini beberapa ibu-ibu GM yang walaupun ada acara di Witel lain, dapat undangan dari Witel lain, namun beliau, ibu-ibu ini tetap bisa bertemu dengan kita semua ya. Terima kasih ibu-ibu atas kesempatannya. Karena kita tahu bahwa program pertemuan ini memang sudah kita rancang selama 1 tahun ini. Dan pastinya selain untuk bersilaturahmi, kita akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat pada webinar-webinar kali ini maupun webinar-webinar yang akan datang. Dan
Saya terima kasih kepada Witel Sumut dan Witel Sumbar pada hari ini sebagai penyelenggaranya. Saya tadi senang sekali melihat pemandangan alam dari Sumut ya, 3 Sumbar, cantik sekali. Juga ibu-ibunya senam, terus juga menari, terus TikTok, lucu sekali. Saya senang sekali dengan ibu-ibu atas kreativitasnya ya. Saya senang banget. Terima kasih kepada Ibu Siska Adam, kemudian juga Bu Susana Subhan yang walaupun pada waktu sekarang Bu Susana Subhan sudah pindah ke Rikep ya, namun tentu dulu sudah mempersiapkan acara ini bersama dengan Bu Siska dengan baik. Juga terima kasih kepada Ibu Susi Adrian yang kali ini di Sumatera Barat ya Bu, untuk ketua Korsikata sementara selama belum ada. Terima kasih. Juga kami ucapkan terima kasih kepada Dr. Mira Olivia selaku narasumber. Beliau juga sebagai Kepala Yakkes Telkom Padang. Ini judulnya bagus sekali, saya senang, yaitu cara bijak mengkonsumsi vitamin dan obat di masa pandemi. Saya rasa kita mungkin masih banyak ya yang masih awam, bagaimana sih cara kita minum obat yang betul gitu, yang karena bisa jadi kita karena ketakutan sehingga apa aja kita minum gitu ya, saking kita pengennya sehat gitu. Padahal belum tentu itu baik gitu. Nah untuk itu kita mendengarkan pada hari ini itu bagaimana sih caranya meminum obat dan vitamin, apa-apa yang diperlukan dan apa mungkin yang sia-sia ya, mungkin selama ini kita minum tidak ada manfaatnya. Jadi bagus sekali judulnya. Terima kasih dokter dan terima kasih kepada Yakkes yang sudah membantu untuk pelaksanaan pada hari ini. Juga ibu-ibu kan sudah sebagian mungkin sudah ada yang menerima vaksin ya. Saya ucapkan selamat. Semoga ibu-ibu yang lainnya yang belum, semoga segera bisa mendapatkan vaksin untuk seluruh keluarga sehingga kita bisa sehat semuanya. Amin. Ibu-ibu yang berbahagia, beberapa waktu yang lalu kami dapat info dari pusat bahwa kaos Korsikata Group sudah ada ya ibu-ibu ya. Nah nanti siap untuk disebarkan. Silakan ibu-ibu untuk memesan kaos ini minimal 1 ya Bu, terutama itu untuk pengurus dan pengurus regional dan pengurus Witel. Saya sarankan pengurus regional dan pengurus Witel itu memilikinya paling tidak 1. Kalau mau lebih juga boleh. Silakan ibu-ibu untuk memesan kaos ini, harganya terjangkau. Nanti pemberitahuan dan contoh-contohnya akan di-share lewat WA group. Baiklah ibu-ibu, mari kita untuk mempersingkat waktu ya, kita dengarkan saja webinar yang bermanfaat pada siang hari ini. Terima kasih ibu-ibu. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Indah atas arahannya. Ibu-ibu yang berbahagia, akhirnya sampai juga kita kepada acara yang kita tunggu-tunggu, yaitu webinar. Di mana webinar kali ini kami kerangkum, kami kemas dalam bentuk berupa talk show. Itu akan dipandu oleh moderator kita. Dan moderator kita hari ini adalah Ibu Rita dan Ibu Era dari Korsikata Witel Sumbar. Kepada moderator, acara kami serahkan. Baik, terima kasih
Ibu Susi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Baik Ibu-Ibu yang kami hormati, kita langsung aja berbincang-bincang kita dengan narasumber kita pada siang hari ini. Alhamdulillah Dr. Mira sudah hadir bersama kita. Selamat siang Dokter, terima kasih sudah bergabung. Selamat siang Ibu. Iya. Baik Dr. Mira, sebelum kita lanjutkan bincang-bincang ini, izin dulu saya mau menyapa ibu-ibu ya Dok ya. Silakan. Yang pertama kami ucapkan dulu terima kasih untuk Ibu Indah Masus. Selamat siang Ibu, terima kasih Ibu sudah hadir. Juga ucapan terima kasih kepada Ibu Irna Tommy dan Ibu Nurul Sinung. Selamat siang Ibu. Juga sudah hadir bersama kita ibu-ibu pengurus Forsikatel Group Regional 1. Ada juga ibu-ibu ketua Forsikatel Witel Regional 1 Sumatera. Juga ada hadir ibu-ibu karyawati serta ibu-ibu perwakilan dari anak perusahaan. Izin ibu-ibu sebelum kita lanjutkan bincang-bincang ini, mungkin saya akan bacakan dulu CV-nya dari Dr. Mira Olivia. Beliau adalah kelahiran 1978 ya Dok ya, dan merupakan lulusan Fakultas Kedokteran UI atau Universitas Indonesia pada tahun 2005. Nah, sebelum Dr. Mira ditunjuk sebagai Kepala Klinik Yakes Padang, sudah banyak perjalanan karir serta pengalaman karirnya ya Dok ya. Jadi untuk pertama sebagai dokter IGD di Rumah Sakit Agung Jakarta, juga Kepala Rumah Sakit Cici, Dokter IGD Rumah Sakit Selasi Padang, serta Dokter Pelayanan Umum di Klinik Puri Medika, dan juga Dokter Pelayanan Umum di Klinik Rahmi Hatta. Ya Dok ya, ini di Padang ya Dok. Dan juga Dokter Pelayanan Umum di Yakes Telkom, sampai akhirnya dipercayakan menjadi Kepala di Yakes Padang. Nah, luar biasa juga ya karir Ibu Dokter ya. Baik Ibu-Ibu, untuk mempersingkat waktu, mungkin kita langsung aja, kita akan berbincang-bincang dengan Dr. Mira. Dan nanti selesai pemaparan materi dari Dr. Mira, kita juga akan buka sesi tanya-jawab ya, Bu Era ya. Jadi nanti ada yang melalui chat, juga lewat itu ya, raise hand ya, nanti kita akan pandu. Baik Dr. Mira, kita sudah merasakan ya Dok ya, tidak terasa sudah 1 tahun wabah pandemi ini. Ini sudah merupakan wabah dunia ya Dok ya, sudah bukan nasional lagi. Nah, termasuk imbasnya ke Indonesia. Ya. Nah, untuk saat ini saya yakin nih Dok, kita semua ini sudah hidup dalam kondisi new normal. Ya, dengan memperhatikan protokol kesehatan seperti mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, dan juga kita yakin nih semua nih, apalagi terutama ibu-ibu nih, dalam bepergian ini dalam tasnya saya yakin ini Dok bukannya lipstick, bukannya alat-alat makeup, saya yakin dalam tasnya pasti ada hand sanitizer dan masker. Benar ya Dok ya? Saya juga mengalaminya seperti itu Dok. Nah, jadi untuk saat ini kita sudah banyak ya menerima penyuluhan-penyuluhan bagaimana protokol kesehatan yang baik, juga ada masukan bagi kita untuk mengkonsumsi vitamin untuk meningkatkan imun tubuh kita. Nah, untuk saat ini Dok, biar tidak terjadi kesalahan, saya tertarik tadi yang dengan sampaikan Bu Indah ya, jangan sampai kita kayak parno gitu, jadi semua vitamin ini kita konsumsi. Kita tidak mengetahui adakah efek atau tidaknya bagi tubuh kita. Nah, mohon kejelasan ini dari Dr. Mira, sebetulnya vitamin itu apa ya Dok? Dan seberapa esensialnya untuk tubuh kita? Dan ada pengaruhnya juga nggak kalau kita sudah ibaratnya sudah kelebihan vitamin, ada efeknya nggak ke tubuh kita? Mungkin bisa dijelaskan Dr. Mira. Terima kasih Bu Rita. Sebenarnya Ibu-Ibu, vitamin ini adalah semacam mikronutrien yang dibutuhkan dalam tubuh kita, jumlahnya sangat sedikit. Makanya disebutkan mikronutrien. Tapi walaupun dia jumlahnya sangat sedikit yang dibutuhkan, kalau dia tidak ada bisa menyebabkan penyakit juga. Contohnya, kita kekurangan vitamin C, itu bisa menyebabkan daya tahan tubuh kita berkurang. Misalnya atau luka jadi lama sembuhnya gitu. Atau kita kekurangan vitamin A, itu juga bisa membuat
kita menjadi rabun senja gitu. Nah, jadi sangat esensial untuk tubuh kita ya. Tapi jumlahnya memang cukup sedikit aja gitu. Lalu dia ini kan ada terbagi dua vitamin ini. Ada yang larut dalam air, ada yang larut dalam lemak. Nah, jadi kalau misalnya kita saking ketakutannya nih, kita beli semua suplemen-suplemen terus kita minum setiap hari suplemen-suplemen, itu yang jenis larut dalam lemak akan terdeposit ke dalam lemak. Kelebihan-kelebihannya itu. Sedangkan kalau yang larut dalam air, dia bisa dikeluarkan lewat urin. Itu pun kalau kita minumnya banyak gitu. Tapi kalau tidak, dia juga bisa mengendap di saluran ginjal. Karena cairan itu kan tersaringnya di ginjal. Kayak misalnya kebanyakan vitamin C itu juga bisa menyebabkan batu ginjal. Iya. Kurang lebih seperti itu berita. Jadi kita harus cerdas ya dok ya. Betul. Artinya kalau vitamin itu yang larut di dalam lemak itu akan tertumpuk ya dok ya, akan terdeposit dia ya di dalam lapisan lemak kita ya dok ya. Tapi kalau yang di dalam air itu akan keluar melalui, kalau ada kelebihan vitamin itu akan keluar melalui urin kita selagi fungsi ginjal kita normal ya dok ya. Dan banyak minum air putih. Oh, dan banyak didorong dengan banyak minum air putih. Nah, menarik nih dok. Jumlah vitamin harian yang dibutuhkan oleh tubuh kita itu sebenarnya berapa banyak ya dok ya? Kalau untuk dibilang kayak semacam angka kecukupan gizi, itu ada sih tabel-tabelnya ya. Jadi vitamin A tuh kita butuhnya berapa, vitamin C berapa, vitamin E berapa. Cuman kalau untuk aplikasi sehari-hari rasanya kayaknya pusing kita mesti mikirin. Ini kita udah berapa miligram ya vitamin C gitu ya. Ya kan? Mendingan kalau saya sih lebih suka karena vitamin-vitamin itu kan adanya di buah-buahan sama sayur-sayuran. Yang kita pikirkan, hari ini buah apa yang sudah kita makan? Hari ini sayur apa yang sudah kita buat? Nah, itu lebih enak kita. Oh, hari ini kita udah bikin sayur warna hijau. Besok warna warna sayur putih. Nah, besoknya lagi mungkin sayur-sayur orange lah gitu. Nah, karena apa? Di dalam semua sayuran itu ada vitaminnya semua, gitu. Sehingga kalau dibilang kebutuhan, asalkan kita cukup makan sayur, cukup makan buah, insya Allah itu terpenuhi kebutuhan vitamin kita. Artinya selagi sangat sangat erat kaitan antara kebutuhan vitamin dengan variasi makanan yang kita makan. Jadi angka kecukupan gizinya yang penting ya dok ya, dimana kalau kita makan kita bervariatif, itu artinya kita sudah memenuhi gizi dan vitamin untuk tubuh kita ya dok ya. Nah itu dok, kalau kebutuhan badan kita kan sebenarnya beda-beda ya. Ada lansia, ada ibu hamil, ada anak-anak, itu gimana itu dok? Jumlah kebutuhan vitamin pada tubuhnya apakah sama atau berbeda-beda atau bagaimana itu dok? Kalau dihitung angkanya memang ada perbedaan, tapi perbedaannya sangat sedikit gitu. Misalnya kayak vitamin C pada perempuan 75 mg. Pada laki-laki kebutuhannya 90. Jadi kan nggak terlalu banyak tuh perbedaannya. Gitu. Misalnya, nah sedangkan dalam satu buah jeruk itu vitamin C-nya itu bisa sekitar antara 50 sampai 70 juga. Dalam satu buah jeruk. Gitu kan. Nah, itu tinggal kita lihat aja hari ini kita udah makan jeruk berapa buah nih gitu. Atau mau makan pepaya. Pepaya itu kalau yang udah setengahnya itu bagus tuh vitamin C-nya. Mungkin sekitar 20-30 something gitu ya. Nah, tapi itu karena kebiasaan buruk kita nih, yang satu lagi ini kita kalau makan buah paling cuma sepotong 2 potong. Udah makan buah, udah berapa banyak? 2 potong cuman. Itu sekedar syarat ya dok. Itu tidak akan memenuhi angka kecukupan gizi kita. Gitu. Kalau emang mau memenuhi kecukupan gizi, sebaiknya makan buahnya itu ketika ada selang makan dari makan siang misalnya ya ke makan malam gitu, di pas sore-sore pasti kita agak terasa lapar atau kayaknya pengen ngunyah lah gitu ya. Nah itu makan buah, itulah kecukupan gizi kita tuh dipenuhi di situ. Jadi intinya dok, di samping kita terpenuhi
vitamin, kebutuhan gizi kita bisa juga menjaga berat Yes, badan. Ya, betul. Dok, ya. Cocok lah ya dengan Menarik ibu-ibu sekali ya. nih untuk ibu-ibu. Jadi sehat dan juga bisa jaga. Bonusnya Nah, bodinya. bonusnya bisa Oke. body ya Bu ya. Nah, baik, dokter, kan dokter juga tahu ya, ini kita Indonesia ini Allah berikan kita dengan cukup banyaknya jenis rempah-rempah yang akhirnya rempah-rempah itu bisa kita jadikan atau diracik berupa jamu, seperti yang kita ketahui juga kayak apa, ada jamu-jamu empot-empot ya, Ya, Bu Era empon-empon. ya. Nah, kira-kira di ramuan itu atau racikan tersebut bisa terpenuhi nggak? Atau ada nggak vitamin di situ? Selain kita mengkonsumsi vitamin ini yang betul-betul vitamin dalam bentuk tablet atau suplemen ya. Nah, dengan ramuan-ramuan ini terpenuhi nggak, Dok, multivitaminnya di dalam itu, Dok? Ya. Karena jumlah kebutuhan vitamin kita sedikit, sebenarnya sudah terpenuhi asalkan tadi variasi makanan kita tadi. Nah, kayak yang bumbu-bumbu yang Ibu Rita sebutkan itu sebenarnya sudah ada di lauk pauk kita ya kan? Jahe pasti kita pakai, bawang putih kita pakai, dan itu ada vitaminnya dan itu ada nutrisi yang lain, kandungan gizi yang lain yang kita butuhkan, gitu. Jadi yang kita butuhkan bukan hanya vitamin tok, ada zat gizi yang lain, gitu. Ada mineral yang diperlukan juga sama tubuh kita. Nah, itu semua ada di bumbu-bumbu kita. Alhamdulillah kita tuh kaya dengan bumbu. Jadi kalau misalnya kita masakannya yang banyak bumbunya itu insya Allah bisa gitu. Tapi memang jumlahnya sedikit gitu ya. Jumlahnya sedikit, paling dibantu dengan buah lah gitu. Karena udah di lauk pauk kita udah, di sayuran udah, tinggal di buah gitu. Biar nggak, maksudnya gini, biar intinya adalah obat suplemen itu dibutuhkan tidak untuk sehari-hari. Jadi untuk keadaan tertentu yang suplemen luar. Kalau misalnya variasi makanan kita udah bagus nih, udah lengkap, insya Allah nggak perlu lagi gitu. Hemat ya. Ibu tetap ya, intinya tetap cara bijak ya, Dok, ya, intinya ya. Jadi kalau kita sudah rasanya di luar multivitamin kita rasanya sudah cukup, ya mungkin bisa dibantu dengan buah lagi. Jadi mungkin kadang-kala vitamin itu juga kalau rasanya kita sudah tercukupi mungkin hari itu ya, Dok, ya, kita tidak perlu ya minum multivitamin. Nggak perlu. Nah, Kecuali nih, ya itu rempah-rempah sudah, nah, bumbu-bumbu udah. Betul. Ya, Dok, ya. Udah lengkap. Apalagi masakan Padang ya Bu Rita ya, Masakan kaya Padang. akan bumbu gitu kan. Apalagi rendang ya udah. Rendang itu banyak banget bumbunya ya. Iya. Jadi ya kita sebenarnya makan vitamin dan mineral di dalam rendang itu. Nah, hanya di Padang kita makan jamu-jamuan tapi pakai nasi, Dok. Iya, menarik sekali ya, Dok. Iya, secara empiris kan turun-temurun kita dipercaya bahwasanya jamu-jamuan itu dari zaman dahulu nenek moyang kita itu adalah support system terbaik ya, Dok ya. Salah satu bentuk support gitu. Oke, Dok. Dalam pengkonsumsian vitamin dan obat-obatan nih, Dok, apakah ada aturan-aturan khusus, Dok? Misalnya, ini kadang nih kita nih emak-emak kan kepengen cepat nih minum vitamin, udah pakai kopi aja, pakai teh aja gitu, atau pakai susu aja. Kadang pakai pisang gitu kan. Terkadang gitu kan, terkadang kita pengen cepat gitu. Itu pengaruh nggak, Dok? Gimana nih aturannya? Kan ada obat-obatan nih yang ditelan, yang dikunyah, yang di ini ya, macam-macam ya cara mengkonsumsiannya. Gimana nih, Dok? Aturan pengkonsumsiannya? Apakah ada aturan khusus? Misalnya boleh nggak sekalian pakai teh, sekalian kopi gitu? Oke, kalau untuk minum obat itu sebaiknya kita menggunakan air putih, ya. Kalau misalnya, aduh Dok nggak kuat obatnya pahit gitu. Kalau saya suka menyarankan mendingan pakai sirup. Kalau pakai teh, kenapa? Karena teh itu bisa menghambat zat besi, penyerapan zat besi, gitu. Nah kadang-kadang di obat itu ada kandungan-kandungan itu. Gitu. Ada kandungan-kandungan, kalau bahasa ilmiahnya tuh kandungan yang kayak Fe2+, kalsium 2+, kayak gitu-gitu. Nah itu tuh kalau dengan kita pakai teh, pakai susu, pakai kopi, nah bisa mengganggu penyerapan dari obat itu. Jadinya percuma juga kita minum obat gitu kan. Jadi alangkah lebih baiknya menggunakan air putih.
Terus kalau misalnya dok nggak bisa dok, saya harus ini, misalnya pakai buah atau pakai roti gitu ya. Pakai roti masih mending, gitu. Pakai roti. Tapi kalau buah hampir sama kayak susu, dia bisa merusak kandungan dari obatnya itu. Jadi lebih baik gitu. Kalau susu itu sering kita dengar ya Bu Era ya, jadi minum obat, kalau mau minum susu ada jeda dulu. Setelah sekian lama baru boleh minum susu. Jadi itu Supaya ya, fungsi obatnya nggak ya, netral ya. itu netral dan bisa diserap dengan tubuh Iya kita benar. dengan baik. Terus gini dok, ini saya mengalami ya dok ya. Jadi kalau kita berobat, misalnya ada sakit tertentu, di samping obat untuk penyakit kita, itu dokter itu pasti mengasih kita vitamin. Nah, kalau dulu mungkin waktu-waktu tertentu dok, kita sakit dikasih vitamin. Nah, dengan kondisi COVID sekarang dok, mau tidak mau, suka tidak suka, himbauan kita harus meningkatkan imun kita, ya salah satunya adalah dengan minum vitamin, dan minum vitamin. Nah, timbul pertanyaan nih dok, ada nggak efek sampingnya di kita dok? Karena mengkonsumsi vitamin tiap hari, nah takutnya jangan-jangan salah lagi nih kan? Apakah ada efeknya? Mungkin dokter bisa jelaskan nih. Apalagi di era pandemi Di ya, era pandemi ini. kita sering mengkonsumsi vitamin, jangan-jangan pandemi selesai ginjalnya yang bermasalah kan? Itu dia dok, mungkin bisa dijelaskan dok. Oke. Itu kalau misalnya kita kondisinya masih bagus-bagus aja, kondisi kita stabil, tidak ada keluhan apapun, hanya stay home, work from home gitu ya. Itu suplemen-suplemen itu sebenarnya nggak terlalu perlu. Kecuali nih, misalnya kayak bapak-bapak kita ya, kan pulang pergi pagi pulang malam nih gitu. Nah itu mau dikasih suplemen boleh, tapi sebaiknya dikonsultasikan dulu ke dokter. Mumpung nih Telkom punya Yakes, konsultasilah kepada dokter-dokter di Yakes. Gitu. Perlu nggak nih suami saya minum vitamin nih dok gitu. Nah, nanti kita lihat tuh ke bapak nih kerepotannya sih sampai setaraf mana. Kalau cuma kerja di rumah nggak usah lah gitu, cukuplah variasiin aja tuh lauk sama sayurnya gitu. Tapi kalau misalnya memang kerja di kantor dari pagi sampai malam, terus harus stay terus di depan laptop, kasih aja vitamin, boleh. Konsultasikan sama dokter di Yakes. Gitu. Nah ini dok, kalau saya boleh meng-highlight tadi pembicaraan dari dokter gitu kan, bahwasanya intinya adalah di pemenuhan kebutuhan gizi sehari-hari gitu kan. Artinya kan variasi makanan kita harus bervariasi gitu. Nah, ada nggak dok tips khusus sebenarnya makan yang benar itu dalam satu piring itu gimana sih dok gitu biar tercukupi karbonya, proteinnya dan lain-lain gitu, seratnya gitu. Gimana tuh dok? Ya. Jadi kalau di slide yang nomor 2 nomor berapa ya? Yang ada pola piringnya itu. Nah di situ kita tuh ada kalau di gizi, jadi dalam satu mangkok piring ini, ya, itu jadi kita bagi kayak huruf Y. Ya. Nah nanti itu ini ada karbohidratnya 2/3. Gitu. Yang 2/3 sebelah sini itu sayur-sayurnya. Nanti sepertiga sini itu buah-buahan. Yang sepertiga sini itu yang nabati lauk-lauknya. Nah, kurang lebih seperti itu tuh. Aturan satu dalam satu piringnya itu seperti itu. Gitu. Berarti harus lebih banyak jumlah protein, ya sayur-sayurannya itu harus lebih banyak dibanding dengan jumlah karbo. Jangan dibalik ya. Kadang-kadang kan ini takut ini biar kenyang, karbonya yang dibanyakin ya dok ya. Nasi padang itu ya, nasi karbonya nih padang, apalagi banyak. nasi bungkus ya, nasi kapau, aduh luar biasa itu. Ibu-ibu ya, mungkin ibu yang udah pernah coba nasi padang itu luar biasa ya ibu, jangan ditiru ya bu ya, jangan dicoba nggak baik. Tapi kalau makan rame-rame boleh. Maksudnya si bungkus itu berlima. Tapi sekarang jangan makan rame-rame ya, langsung dibagi-bagi. Iya. Luar biasa ini ya bincang-bincang kita nih Bu Era. Tapi kayaknya kita yakin nih ibu-ibu ini banyak yang pasti yang Antri pengen bertanya ya. Yang mau bertanya ya. Nah, boleh kita langsung aja buka sesi tanya jawab untuk ibu-ibu semua. Silakan lewat chat udah ada ya. Mungkin Bu Era bisa dibacakan
Oke, kita lihat ya, udah banyak chat yang masuk ini. Kita pilih satu ya dari Ibu Iyana Haslinda, Infomedia. Dok, kalau sayuran yang direbus, nilai vitaminnya apakah apa ya? Apakah sudah pasti berkurang? Sebaiknya merebus sayuran itu berapa lama biar vitaminnya tidak banyak yang terbuang. Oke, gimana nih, Dok? Komplikatif sekali pertanyaannya. Iya, betul. Oke. Kalau disaran dari ahli gizi untuk memasak sayur yang berdaun ya, sayur daun itu, jadi kita merebus dulu air bersama bumbu. Ya, rebus dulu air sama bumbu. Ketika sudah mendidih, baru dimasukkan sayur. Kenapa? Karena sayur itu sensitif banget. Iya. Kalau misalnya kelamaan, ya hilang lah sumber vitaminnya kita. Mungkin ditutup ya dok ya, biar cepet. Maksudnya katanya biar nggak kemana-mana nutrivitaminnya yang di dalam itu. Oh, enggak juga, enggak begitu sih. Cuman hilang karena pemanasan. Gitu. Jadi lebih baik seperti itu caranya. Jadi kita masaknya cuma sebentar. Yang penting gitu. Ya, kita bacakan pertanyaan selanjutnya itu dari Bu Dewi Sigit TA. Benar nggak sih dokter, saya pernah baca artikel katanya kalau terlalu banyak minum vitamin dan obat-obatan bisa menyebabkan kolesterol. Nah itu gimana itu dok? Tergantung vitamin apa dulu gitu. Karena ada kayak vitamin E, itu dia membantu untuk sintesis hormon kolesterol, hormon lemak. Ya gitu ya. Nah kalau misalnya kebanyakan gitu. Jadi mungkin ada ibu-ibu yang mengalami kalau minum vitamin E dia jerawatan. Ada. Karena efeknya seperti itu. Kenapa dia kerjanya dia juga membantu untuk bagi ibu-ibu yang susah hamil, itu pasti sama dokternya dikasih vitamin E. Kenapa? Biar hormonnya stabil lagi, biar hormonnya bagus. Atau ibu-ibu yang menjelang menopause itu juga dibantu dengan vitamin E. Ya. Nah, tapi kalau itu kelebihan, nah itulah yang menyebabkan dia terdeposit di sel lemak. Berarti balik lagi ke pembagian jenis vitamin tadi, di mana yang ada yang larut lemak, ada yang larut air gitu kan. Ketika yang larut lemak artinya memang ada penimbunan lemak. Penimbunan lemaknya. Penimbunan lemaknya ya dok ya. Oke, pertanyaan selanjutnya itu dari Ibu Uli Franz, Witel Sumut. Mohon izin bertanya Dokter Mira, apakah baik jika mengkonsumsi suplemen vitamin di malam hari? Terima kasih. Salam dari Uli Witel Sumut. Terima kasih Ibu Uli. Oke Ibu. Kalau saya pribadi, dan saya juga udah nanya ke ahli gizi, lebih baik minum vitamin itu pagi. Lebih baik pagi hari. Kenapa? Dalam perut kosong atau kita sarapan dulu dok? Sarapan dulu. Sudah makan, kurang lebih 9 jam sudah makan, terus baru kita minum vitamin. Itu pun kalau dibutuhkan. Itu ya, syaratnya kalau memang kondisi tubuh kita memerlukan. Kita vitamin B, vitamin C, gitu. Nah, ada yang vitamin ini ada yang cukup sekali sehari, ada yang mesti 3 kali diminumnya. Tapi itu dia memang dibutuhkan vitamin tersebut sesuai dengan kondisi dia saat itu, tapi tidak untuk terus-menerus ya ibu-ibu. Ya, karena kondisi dari tubuh kita yang membutuhkan itu. Oke, pertanyaan selanjutnya itu dari Ibu Nada Erik Witel Sumbar. Nah, untuk beberapa orang, terutama orang tua yang mempunyai penyakit bawaan seperti jantung, gula, dan sedang mengkonsumsi obat-obatan, bagaimana manajemen mengkonsumsi vitamin dan obat secara berbarengan? Mungkin itu maksudnya. Jadi bukan hanya pada manula aja ya Bu. Jadi pada usia-usia yang menjelang pensiun ini sudah mulai nih banyak yang
keluhan sehingga obat-obatnya itu banyak. Yang obat kakinya lah, obat kolesterolnya lah, obat tensinya. Asam urat. Jadi kalau di kita biasanya tuh kita kasih nih aturannya, oh, Bapak udah 5 obatnya Pak, gitu kan. Ini Dok, kayak makan permen ya Dok, gitu kan. Iya benar. Nah itu kita kasih minuman gini. Yang ini namanya pagi gitu. Yang kita ini siang. Yang ini malam. Jadi biar nggak banyak, biar nggak sekali 3-5 enggak. Gitu. Karena memang bakal ada interaksi obat kalau terlalu banyak itu. Makanya selalu kita kasih. Kita kalau kali kan lebih banyak tuh yang sekali sehari dibandingkan sehari. Nah karena yang 3 kali sehari itu kan antibiotik. Iya benar. Itu kan saya cuma minum sekitar 5-10 hari kan. Nah yang obat rutin ini nih, obat gula, obat tensi itu kan biasanya sekali sehari. Ada 2 jenis juga. Itu biasanya kita kasih kita kasih aturannya, yang ini pagi, yang ini siang, ini malam. Dok, yang saya tadi kan pas lagi gini, vitaminnya gimana? Kapan minum vitaminnya gitu? Tetap minum vitaminnya pagi. Tapi kalau memang dibutuhkan ada vitamin yang misalnya untuk kaki tuh, kadang-kadang ada dokter spesialis ngasih sampai 3 kali sehari. Ya itu kita kondisikan. Dok, dalam minum itu saya kena COVID. Nah, itu tuh, ya benar-benar, ya. Nah itu kena COVID. Nah itu kita atur lagi tuh, yang vitamin C-nya kapan? Kan biasanya kita kalau pakai COVID itu vitamin C, vitamin E, D sama zinc. Gitu. Nah itu biasanya kita kasih tahu. Kalau kita tanya dulu, Bapak obat rutinnya ada berapa? Gitu. Nah kalau misalnya, oh obat rutin saya cuma 1 Dok, oke, berarti nanti obat yang ini bisa diminum siang, yang ini bisa diminum sore, yang obat rutinnya pagi atau gimana. Jadi masing-masing orang beda-beda cara minumnya, tergantung dia kondisi dia tuh saat itu bagaimana. Gitu. Oke. Kita masih punya waktu ya, Bu Era ya. Iya, Silakan lanjut Bu Era, boleh dibacakan. Oke, dari Bu Ani Timbul Wital Babel. Dokter, bagaimana dengan sayur bayam? Ada yang bilang nggak boleh lebih dari 4 jam dan harus dibuang. Kedua, bagaimana dengan suplemen seperti Redoxon atau CDR? Karena ada pewarna dan pemanis buatannya. Bisakah sesering mungkin? Terima kasih dokter. Oke. Pertama dulu ya. Oke, satu-satu dulu. Oke, kalau sayur berdaun, memang sebaiknya sekali itu. Harus sekali habis ya dok ya? Ya, kita masaknya untuk sekali habis. Usahakan jangan, aduh dok rapot, nanti ntar malam masak lagi gitu kan. Gak apa-apa repot dikit, yang penting keluarga kita sehat. Gitu. Kalau misalnya kita masak pagi, terus itu sampai malam, memang dicurigai. Itu sudah tidak bermanfaat lagi. Apalagi pasti kita panasin dong sayur itu. Gak mungkin sayur dingin yang tadi siang kita panasin. Iya benar-benar. Mendingan kita bikin aja lagi. Makanya bikin sayurnya pas porsi-porsinya. Kalau nggak habisin jadiin cemilan. Oh iya, daripada ngemil yang lain mending ngemil itu ya dok ya. Saya, karena tinggal sama mertua, jadi saya suka gitu tuh. Pas kalau sayurnya berlebih, siapa yang ngabisin Oma? Oma yang ngabisin dah. Kalau udah Mira aja dah, aku yang ngabisin. Harus habis sayur. Dijadiin cemilan sehat ya dok ya. Cemilan. Oke. Terima Masih kasih. ada waktu kayaknya nih. Yang tadi yang vitamin ya, lupa. Oh iya. Yang vitamin merek apapun, kalau kita tidak butuh, nggak usah Bu diminum. Benar. Apalagi mereka dosisnya tinggi-tinggi. 500 sampai 1000 mg. Kebutuhan kita berapa Bu? Cuma 75 mg. Itu kalau sehat. Kalau sakit baru, memang kita butuhnya sampai ratusan miligram. Tapi kondisi Ibu sehat kan? Nggak usah Bu. Kecuali nih, Ibu harus berpergian keluar kota, atau Ibu mau barale, anak Ibu mau nikah nih, pasti repot ya Bu ya, ngurusin apa, dari A sampai Z, mungkin itu dibutuhkan. Tapi cukup saat kita memang repot, gitu. Jadi jangan untuk tiap hari, tidak rekomen untuk tiap hari. Kalau kebiasaan harian nih dok, terkadang kan ada nih kita kebiasaan ketika badan rasanya udah greges pengen demam nih, kayaknya udah mau demam gitu kan, langsung
langsung cari UC 1000 gitu. Kayak gitu kan. Ini endorse ya. Boleh ya, karena internal kita boleh menyebutkan Iya. merek ya, boleh ya. Internal kita aja ya. Jadi kalau saya pribadi, kalau ketika badan kita udah mulai nggak enak, yang pertama kali air putih. Mungkin itu tanda tubuh kita kekurangan cairan. Kalau kita udah banyak nih minum air putih, kita masih grebes juga, masih nggak enak, bisa sih minum vitamin, tapi vitaminnya yang dosisnya rendah. Carilah vitamin yang dosisnya rendah. Misalnya kayak vitamin C-nya itu cuma 200 mg atau kayak gitu deh. Tapi jangan langsung yang dosis-dosis tinggi itu Langsung 1000 mg itu ya, Dok. apalagi kasihan ginjalnya gitu. Ya, efek jangka panjangnya ya, Dok. Memang kalau yang berlebihan itu tidak baik ya, Dok. Kayak lagu yang sedang-sedang saja. Ya. Baik, Ibu-ibu, ini permohonan maaf ya, memang sebegitu banyaknya lagi pertanyaan, tapi mungkin karena keterbatasan waktu ya, karena setelah ini kita ada games lagi. Jadi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya tidak bisa untuk memberikan kesempatan bagi ibu-ibu penanya. Tapi mungkin bagi ibu-ibu yang masih penasaran ini nanti boleh chat ya ke Dr. Mira langsung. Japri Nanti langsung. operator nanti akan membuat, tolong Men-share. dibantu ya, men-share nomor handphonenya Dr. Mira ya, Ibu Ja ya. Jadi ibu-ibu yang masih penasaran silakan bisa langsung japri ke Dr. Mira. Baik, tidak terasa waktu sudah berlalu ya. Mungkin untuk yang terakhir, Dok, sebagai take home message-nya mungkin boleh dari dokter. Silakan Dr. Mira. Oke, Ibu. Intinya Ibu-ibu, kita Ibu-ibu Persikatel harus cerdas ya. Cerdas, jangan latah untuk membeli suplemen-suplemen yang dari mana-mana itu. Ya, kita cerdas, variasikan makanan-makanan untuk suami dan anak-anak kita. Variasikanlah, mumpung kita lagi masa yang banyak di rumah, pasti di YouTube itu banyak tuh menu ini, menu itu. Gunakan waktu untuk eksplor itu yang pertama. Sehingga makanan-makanan ini sumber pangannya itu kita beragam dan bervariasi. Yang kedua, kita pola hidupnya mesti bersih dan sehat. Biasa sih rata-rata nih kalau Sabtu Minggu mandinya paling cuma sekali sehari, ya kan? Nah, Itu pun di sore hari. Nah, itu dikurangi lah kalau lagi masa-masa begini, ya. Tetap, aduh males saya gini-gini. Karena mungkin ngerasa, udah di rumah aja jadi nggak perlu. Nggak kemana-mana gitu. Oke. Yang ketiga, jangan mager. Jangan males gerak. Ayo kita olahraga. Kalau olahraga, aduh Dok, nggak bisa. Jalan pagi. Jalan pagi berdua sama laki. Yes. Kapan lagi kita bisa pacaran berdua? Enggak. Nah, pasti ibu-ibu jarang ya. Sabtu Minggu lah, usahakan tuh habis subuh jalan berdua sama laki tuh, dekat komplek aja tuh, putaran komplek gitu. Terus habis itu kita ini deh sarapan pagi di luar ya. Ya, hati-hati Dok. Jangan ya. Nah, itu dia Dok. Habis pembakaran nanti penumpukan. Enggak, pokoknya intinya adalah kita jangan malas gerak, tetap aktivitas. Nah, habis itu mungkin takut Dok keluar, ya udah. Sediakanlah treadmill di rumah. Pokoknya adalah aktivitas di rumah ya. Terus yang keempat, sering-sering cek kesehatan. Kalau udah merasa nggak enak mumpung ada Yakes, datang ke Yakes. Oh nggak sempat datang ke Yakes, kita punya Yakes mobile. Di situ bisa konsultasi apapun. Konsultasi gizi bisa, konsultasi kesehatan kita bisa, konsultasi mata, apa segala macam bisa di situ. Ya, silakan dimanfaatkan. Oke. Luar biasa nih ya Yakes kita ya. Males datang, mobile-nya ada. Nah, nunggu apa lagi nih ibu-ibu? Ayo nih, mumpung ada keringanan, kemudahan, sok dari sekarang kita mulai belajar hidup sehat, bijak mengkonsumsi vitamin dan obat. Oke. Baik, ibu-ibu yang kami hormati, yang kami sayangi, kita akhiri ya bincang-bincang kita hari ini. Sekali lagi, Dr. Mira Olivia, terima kasih banyak. Terima kasih, Dokter. Dengan materinya yang luar biasa. Dengan Era juga terima kasih banyak. Untuk selanjutnya, acara kami kembalikan ke MC. Silakan, Ibu Susi. Luar biasa sekali ya Ibu-ibu penjelasan dari Dr. Mira pada sore hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua, bagi keluarga, dan kita selalu tetap sehat ya Ibu ya.
Terima kasih Dr. Mira atas penjelasannya, dan terima kasih juga buat moderator kita, Ibu Rita dan Ibu Era. Mudah-mudahan semuanya bermanfaat buat kita semua. Nah, setelah tadi kita mendengarkan dengan serius paparan dari Dr. Mira, ada baiknya sekarang kita menggerakkan sedikit tangan kita dengan yel-yel baru dari Forsikatel ya Ibu-Ibu. Nah, nanti mungkin tadi di awal acara sebelum mulai sudah saya paparkan sedikit. Mudah-mudahan saya ulang sekali lagi baru kita mulai ya Bu ya. Kalau saya bilang apa kabar Ibu-Ibu, jawabnya adalah semangat, tangan kita kepalkan. Semangat, lalu sehat, bahagia. Istri cerdas, Telkom Group Jaya. Sekali lagi ya Ibu-Ibu. Apa kabar Ibu-Ibu? Semangat, sehat, bahagia. Istri cerdas, Telkom Group Jaya. Karena Dr. Mira ada keperluan, jadi biar sama-sama kita bisa berfoto bersama dengan Dr. Mira juga. Sekarang sesinya adalah sesi foto bersama ya Ibu-Ibu. Ini ada beberapa halaman, jadi mungkin kita bersabar sebentar ya Ibu-Ibu, ditahan sedikit senyumnya ya. Baik, kita mulai dengan pose. Ya Ibu-Ibu, minta tolong kameranya di-off-kan. Di-on-kan, maaf. Kamera di-on-kan dulu ya Ibu-Ibu, biar kita ambil foto bersama. Kita ambil tangan kanan, dilambaikan, dan tangan kiri mengepal di sini. Ya, oke. Bentar. Oke. Sekarang gaya bebas ya Ibu-Ibu ya. 1, 2, 3. Terima kasih Ibu-Ibu. Tadi kita udah serius ya Ibu-Ibu ya. Nah, sekarang kita bersenang-senang sejenak bersama Forsikatel Witel Sumut. Itu akan membawakan games untuk kita bersama. Jadi acara game akan dipandu oleh Ibu Tessa dari Witel Sumut. Kepada Ibu Tessa, kami persilahkan. Ya, terima kasih Ibu. Oke, Ibu-Ibu, selamat siang Ibu-Ibu yang sudah hadir di Vikon hari ini. Perkenalkan, saya Tessa Ibu dari Witel Sumut, akan memandu kuis kita hari ini. Mungkin Ibu-Ibu udah mendengarkan knowledge sharing hari ini gitu. Nah, sekarang kita mau refreshing nih Bu dengan kuis-kuis. Nah, sebelum kita mulai, hal yang paling penting itu kita harus punya smartphone di depan kita. Jadi kita kuis ini pakai smartphone ya, Ibu-Ibu. Nah, sekarang coba dipersiapkan HP-nya masing-masing Bu untuk mulai kuisnya. Jadi biar nggak keteteran nanti. Oke? Udah ya Ibu-Ibu. Nah, di sini langsung join aja ke joinmyquiz.com. Nanti Ibu-Ibu masukkan kode gamenya 970543. Ayo Bu, segera masuk ke linknya. Oke, terpantau sudah ada yang masuk ini dari Padang. Ibu Uli dari Witel Sumut sudah join. Ibu-Ibu, biar agak seru ini gamenya, mungkin bisa open mic ya kita. Open mic, jadi kalau misalnya ada kendala nanti langsung disampaikan aja. Linknya sudah ada di chatroom ya, Ibu. Oke, kita lihat masih 19 orang ini yang join. Ayo kita tunggu sampai 80 orang yang join. Oke, 9.56 Ibu-Ibu masih ditunggu. Untuk Ibu-Ibu yang lain yang masih mau join, bisa join di joinmyquiz.com dengan kode game yang sudah ada di layar, Ibu-Ibu. Ayo Ibu-Ibu, kita karena ini hadiahnya, total hadiahnya jutaan rupiah. Totalnya ya Ibu-Ibu. Jadi jangan sampai dilewatkan kesempatan emas ini ya.
Oke, masih bertambah ini. Oke, jumlah pesertanya sudah 60 ini Ibu-ibu. Mungkin kita tunggu sampai 65 orang ya yang join. 5 orang lagi. Ayo Ibu, 5 orang yang beruntung ini. Sisa 5 orang lagi. Oke, 61. Ya Ibu. Masih banyak ini ternyata yang belum join. Oke, tinggal 1 orang lagi ini Ibu. Oke, sudah 65. Kita mulai aja ya Ibu-ibu untuk kuisnya. Ayo dipersiapkan HP-nya karena nanti untuk aturan permainan kuisnya ini Ibu nanti muncul di layar HP Ibu-ibu ya. Jadi nanti fokusnya ke HP-nya aja. Oke, baik. Kita mulai ya Ibu. Saya mulai nih. Oke, start. Oh, ternyata posisi diambil Ibu Meke. Mantap. Tidak diambil lagi oleh Palembang. Sayang sekali ya. Mantap, Witel Sumbar naik ke posisi 2. Untuk posisi 1 tetap di Palembang ya, Ibu-ibu. Mantap sekali. Ada Witel Sumbar. Mantap sekali ya Ibu-ibu dengan Pak Didi. Oke, kita Pertanyaannya menjebak. Waduh, Tessa langsung lapar ini Tessa. Ibu-ibu, kuisnya hari ini. Wah, Tessa. Nanti kita Hancur, iya. hancur ya Bu ya. Ragu nggak jawabnya ragu. Hancur. 60 dari 72. Oke. Enggak apa-apa. Selamat kepada Ibu Inggi Babel untuk juara pertama. Selamat Ibu Inggi, hadiahnya akan menyusul ya Bu ya. Untuk hadiah juara kedua Ibu Fitri dari Wita Babel. Selamat Ibu. Terus untuk ya Ibu Faput untuk juara ketiga dan diikuti juara-juara lainnya. Nah ini kita ambil berapa juara nih? Kak Dewi. Oke. Jadi ibu-ibu ini kita ambil 11 juara ya. Jadi saya hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12. 9, 10, 11. Saya bacakan aja kalian ya. Jadi biar tahu. Untuk posisi 1 Ibu Inggi, posisi 2 Ibu Fitri Little Bubble, posisi 3 Ibu Faput, posisi 4 Padang, 5 Arum, 6 Madaholi, 7 Margi Bengkulu, 8 Sarah Ridar ya mungkin, 9 Nada Witel Sumbar, selanjutnya Marsinta Sinabang, Ibu Marsinta Sinabang, dan yang terakhir atas nama Elga Witel Babel. Jadi itu ya Bu yang akan mendapatkan hadiahnya dan kita ucapkan selamat kepada pemenangnya. Dan mungkin untuk ibu-ibu yang lain yang masih belum beruntung, kita akan coba di next quiz ya ibu-ibu ya. Dan untuk yang 11 orang tadi, Ibu silakan untuk drop nomor handphonenya di chat Zoom ini ya Ibu. Oke, terima kasih Ibu atas waktunya dan partisipasinya. Terima kasih Tessa. Baik ibu-ibu, demikianlah acara kita berakhir pada hari ini. Terima kasih kami ucapkan atas perhatian dan kerjasama ibu-ibu semua. Saya atas nama penyelenggara mewakili Forsikatel Witel Sumut dan Witel Sumbar. Mohon maaf jika ada yang tidak berkenan selama acara ini berlangsung. Semoga kita semua berada dalam keadaan sehat dan insya Allah dapat bertemu lagi dalam agenda berikutnya.
Dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, 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 pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi. Terima kasih Ibu Susi. Sama Ibu. Terima kasih Bu Susi. Apa hadiahnya? Makasih Bu Susi. Terima kasih Bu. Terima kasih Ibu semuanya. Ya. Bu Indah. Bu Indah, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.